Komisi Pemilihan Umum membuka pendaftaran partai politik peserta pemilu 2024 mulai hari ini Senin 1 Agustus 2022. Tahapan pendaftaran dan penyerahan dokumen akan dilakukan selama 14 hari, yakni hingga 14 Agustus 2022. Parpol calon peserta pemilu yang datang ke kantor KPU untuk mengajukan pendaftaran hanya mereka yang telah mengirimkan data-data ke sistem informasi partai politik. Ada 9 parpol yang mendaftarkan diri sebagai calon peserta pemilu 2024 di hari pertama. Demi menjaga protokol kesehatan, pihak KPU membatasi jumlah anggota parpol yang ikut serta dalam proses pendaftaran. Usai partai politik menyerahkan berkas pendaftaran, tim LO akan mengecek kelengkapan berkas pendaftaran melalui aplikasi Sistem Informasi Partai Politik atau SIPOL bersama tim Sekretariat Jenderal KPU. Bila ada yang ditemukan tidak sesuai, akan dikembalikan dan diminta untuk merevisi sampai masa akhir pendaftaran. Urut-urutannya partai politik mengirimkan surat kepada KPU untuk menginformasikan kapan rencana untuk hadir mendaftar di KPU. KPU menjadwalkan itu, pimpinan partai politik dalam hal ini ketua umum dan sekjen yang hadir nanti akan dipersilahkan ke ruang transit, dan kemudian apabila sudah siap bersama dengan tim pendaftaran partai diminta ke lantai 2, yaitu di ruang rapat utama kantor KPU. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pemilu, KPU diamanatkan untuk melangsungkan tahapan pendaftaran, verifikasi, serta penetapan parpol peserta pemilu 18 bulan sebelum pemungutan suara. Setelah selesai masa pendaftaran, dilakukan dengan tahapan verifikasi administrasi bagi yang lolos dan memenuhi administrasi. Lalu verifikasi faktual dan tahap akhir adalah penetapan parpol peserta pemilu 2024 pada 14 Desember 2022, termasuk parpol lokal Aceh. Kegiatan selama pendaftaran partai politik, verifikasi partai politik, dan juga penetapan partai politik diumumkan melalui media sosial KPU, situs, dan juga papan pengumuman KPU. Hingga saat ini, KPU mendata sebanyak 39 parpol dan 8 partai lokal Aceh sebagai calon peserta pemilu 2024 yang akan mengikuti verifikasi. KPU meminta seluruh partai turut membantu, mendukung, dan menyukseskan pesta demokrasi lantaran kesuksesan hajatan 5 tahun sekali ini membutuhkan bantuan berbagai pihak. Berkaca dari proses pendaftaran, verifikasi, dan penetapan parpol dalam pemilu 2019 lalu, dijumpai beberapa permasalahan dalam proses pendaftaran parpol. Semisal dokumen yang disampaikan tidak lengkap, pemenuhan presentasi 75% kepengurusan parpol di tingkat kabupaten kota, serta dokumen yang disampaikan parpol kurang sesuai dengan regulasi. Sementara masalah teknis yang dijumpai adalah soal KTA dan KTP, dan banyak parpol yang baru mendaftarkan menjelang batas waktu akhir pendaftaran. Jumlah parpol yang akan ikut dalam kontestasi pemilu 2024 diperkirakan akan bertambah, atau setidaknya sejumlah parpol baru akan ikut sebagai peserta. Selain akan memilih wakil rakyat di DPR RI, DPRD tingkat 1 dan 2, serta DPD, pemilu 2024 juga berbarengan dengan pemilihan presiden dan wakil presiden. Bagi partai politik tentu butuh strategi jitu untuk bisa mendapatkan suara. Selain mengandalkan para kadernya untuk turun ke lapangan, partai politik juga diharapkan menunjukkan komitmennya untuk memberi perubahan. Rakyat pun harus mulai melek agar tidak salah dalam memilih. Selamat malam pemirsa, pendaftaran partai politik calon peserta pemilu 2024 dilakukan hari ini. Ada 9 parpol yang sudah mendaftar, sementara itu sejumlah parpol lainnya masih mencari hari baik selama 2 pekan ke depan. Seberapa siap parpol dan KPU menghadapi hajatan politik 2024? Saya Aryo Ardi dan Anda menyaksikan MNC News Prime.
Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan melakukan pendaftaran di hari pertama. Bukan hanya sekedar mendaftarkan, jajaran pengurus PDIP melakukan aksi Long March dengan tema Pawai Kebudayaan. Aksi jalan kaki ini dilakukan dari kantor pusat PDIP di Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat, hingga ke kantor KPU di Jalan Imam Bonjol. Ketua Bidang Pemenangan Pemilu DPP PDIP Bambang Wuryanto mengatakan pendaftaran partainya ke KPU hari ini berjalan dengan baik. PDIP mendaftarkan 4.777.774 anggotanya ke KPU. Sementara itu, Sekjen PDIP menyebutkan komitmennya dalam pemilu mendatang adalah meraih kemenangan ketiga kalinya berturut-turut. 477.777. 4 itu adalah gambaran dari kursi yang kita rebut sebagai kuasa elektoral. 77 itu adalah ulang tahun Republik kita karena udah masuk bulan Agustus. Kemudian 7 yang ketiga, karena kami dari sebagian kita adalah orang Jawa, itu adalah mulai kita berharap menerima pitulungan, pitutur yang baik untuk membuat pemilu lebih baik. Dan kita berharap juga tentu memenangkan hat-trick sebagaimana yang diperintahkan oleh Ibu Ketua Umum kami. Terima kasih. Kami diajarkan oleh Bung Karno dan Ibu Mega tentang pentingnya imajinasi, semangat, tekad, dan tindakan. Nah, sehingga dengan jalan kaki keempat aspek tersebut terpenuhi, ada imajinasi untuk membangun Indonesia Raya, membangun kemajuan Indonesia, ada suatu spirit dan tekad untuk memenangkan pemilu 3 kali berturut-turut, dan ada suatu tindakan. Nah, di dalam proses tahapan pemilu yang berjenjang tersebut hingga puncaknya 14 Februari 2024 diperlukan jiwa dan raga yang sehat. Karena itulah selain kami memperkenalkan senam Indonesia cinta tanah air, kami juga berjalan menunjukkan ketekatan, kesiapsiagaan, dan juga suatu semangat pantang menyerah, jiwa dan raga yang sehat tersebut. Menjadi salah satu partai politik yang mendaftar sebagai calon peserta pemilu 2024, Partai Perindo siap mengikuti kontestasi pemilu 2024. Partai Perindo salah satu partai politik yang mendaftar ke Komisi Pemilihan Umum KPU sebagai calon peserta pemilu 2024 di hari pertama. Ketua Umum Partai Perindo Haritanu Sudibyo mendaftarkan Partai Perindo didampingi Sekjen Partai Perindo Ahmad Raufik serta beberapa anggota Partai Perindo lainnya. Partai Perindo siap mengikuti kontestasi pemilu 2024 dengan target 8 hingga 10%. Tahun 2024 memperoleh kursi DPR RI minimal 60 kursi. Jadi sudah double digit ya, jadi bukan single digit, di atas 10%. Untuk koalisi sendiri Pak, Perindo ini mau kemana nih arahnya Pak? Kalau koalisi terlalu pagi bicara sekarang, ya kita lewat ini dulu. Setelah menyerahkan berkas pendaftaran, tim license officer partai politik akan mengecek kelengkapan berkas pendaftaran melalui aplikasi Sistem Informasi Partai Politik atau SIPOL bersama tim Sekretariat Jenderal KPU. Berdasarkan rilis survei LSN, Lembaga Survei Nasional di 34 provinsi seluruh Indonesia periode Juni 2022, elektabilitas Partai Perindo unggul dari 2 partai politik di parlemen, yaitu PAN dan P3. Partai Perindo menduduki peringkat ke-8 dari 16 partai politik dengan perolehan elektabilitas partai 3,4%. Sebagai partai politik calon peserta pemilu 2024, Partai Perindo tidak sekedar ikut serta dalam kontestasi politik, namun ingin berkontribusi lebih untuk kepentingan rakyat Indonesia. Tim Liputan iNews melaporkan. 9 partai politik hari ini telah mendaftarkan diri di hari pertama dibukanya tahapan pendaftaran pemilu 2024. Dari 9 partai tersebut, 6 parpol diantaranya telah dinyatakan memenuhi persyaratan kelengkapan berkas. Komisioner KPU Idam Holik mengungkapkan 9 partai politik yang telah mendaftarkan adalah PDIP, PKP, PKS, Partai Reformasi, Prima, Perindo, Nasdem, PBB, dan Pandai. Dari 9 partai tersebut, 6 diantaranya telah dinyatakan memenuhi persyaratan kelengkapan berkas, yakni PDIP, PKP,
PKS, Perindo, Nasdem, dan PBB. Sementara 3 partai lainnya, Partai Reformasi, Prima, dan Pandai masih dalam proses penelitian. KPU akan mengumumkan hasil pemeriksaan berkas ketiga partai tersebut pada esok hari. Berdasarkan hasil pengecekan kami pengecekan kami terhadap aplikasi SIPOL atau Sistem Informasi Partai Politik, maka kami sampaikan kepada publik. Yang pertama, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dokumennya lengkap. Ya. Yang kedua, Partai Keadilan dan Persatuan dokumennya lengkap. Yang ketiga, Partai Keadilan Sejahtera dokumennya lengkap. Yang keempat, Partai Persatuan Indonesia atau Perindo dokumennya lengkap. Yang kelima, Partai Nasdem dokumennya lengkap. Yang keenam, Partai Bulan Bintang dokumennya lengkap. Selebihnya yang lain sedang kami masih proses. Bagi partai politik, mendaftarkan diri ke KPU adalah bentuk kesiapan menghadapi kontestasi pemilu 2024. Sekalipun sudah mendaftar, masih ada tahapan selanjutnya hingga nanti ditetapkan menjadi peserta pemilu pada bulan Desember mendatang. Dan sudah bersama kami di studio, Yusuf Lakaseng, Kepala Bidang Organisasi dan Kaderisasi DPP Partai Perindo. Selamat malam, Bang Yusuf. Selamat malam. Dan melalui sambungan Zoom, kami juga sudah terhubung dengan Betty Epsilon, Komisioner KPU, dan Titi Anggraini, anggota Dewan Pembina Perludem. Selamat malam, Mbak Betty. Selamat malam, Mbak Titi. Selamat malam, Mas Aryo, Pak Yusuf, Bu Betty. Baik, saya ke Mbak Betty dulu. Mbak Betty, dari hasil evaluasi pendaftaran hari ini hingga malam hari ini dari 9 partai politik seperti apa perkembangannya? Ya, sejak tadi pagi pukul 8 pagi kami menerima sampai dengan tadi sore itu ada sekitar 9 partai politik yang sudah datang ke kantor KPU. Alhamdulillah karena kami sudah melakukan komunikasi sebelumnya kepada semua LO partai politik sehari sebelum dan kemudian melakukan gladi bersih sampai dengan kemarin malam, dan tadi kami tidak menemukan beberapa persoalan soal bagaimana cara kami melayani partai politik calon peserta pemilu tadi ketika melakukan pendaftaran, Mas. Kecuali 3 partai politik yang masih terus diverifikasi kelengkapan berkasnya, Mbak Betty ya? Ya, dari 9 yang datang, karena kita sudah menggunakan sistem informasi partai politik SIPOL, kita sudah langsung dapat menemukan begitu ya kelengkapan berkas yang disampaikan oleh masing-masing partai politik. Dari 9 partai politik yang datang ke kantor KPU, dan kami kemudian langsung melakukan pemeriksaan lengkap atau tidak lengkapnya dokumen. Dari 9 ada 3 memang partai politik yang masih belum selesai untuk melengkapi berkas yang diinginkan oleh ketentuan. Baik, saya ke Bang Yusuf sebagai user dalam menggunakan SIPOL. Apakah ada kendala selama ini menggunakan SIPOL untuk mendaftarkan diri ke KPU? Sempat sih ada kendala, tapi itu nggak terlalu berarti. Di mana servernya down gitu, tiba-tiba nggak bisa diupload. Tapi nggak dalam waktu yang lama ya. Setelah itu bisa diperbaiki oleh KPU. Tapi biasalah, teknologi kan begitu, kalau crowded, ramai orang menginput, pasti ada gangguan, tapi itu terselesaikan dengan baik. Dan Perindo sudah lengkap berkas-berkasnya ya untuk mendaftarkan melalui SIPOL tadi ya? Jadi kami mendaftar itu karena sudah dikonfirmasi oleh KPU bahwa input data kami di SIPOL itu sudah 100%. Makanya kita mengirim surat jam 10 tadi mendaftar. Dan alhamdulillah setelah itu oleh SIPOL juga dinyatakan beres ya, data kami lengkap, dan insya Allah Perindo akan siap menghadapi verifikasi faktual selanjutnya. Baik, Mbak Betty, kalau kita sebelum saya masuk ke Mbak Titi, kalau kita melihat tadi memang selama ini ada keluhan juga dari pengguna, dari partai politik tentang server yang beberapa kali down. Apakah ini bisa menjadi hambatan tertentu dalam proses pendaftaran parpol melalui sistem SIPOL ini, Mbak Betty? Iya, sejak kami buka tanggal 24 Juni tahun 2022, memang kami akui terjadi beberapa keterlambatan, tapi tidak lama, Mas Aryo, karena langsung kemudian kami menemukan persoalannya di mana, dan kemudian langsung bisa diakses kembali oleh partai politik. Jadi perlu ada penyesuaian memang, karena ini merupakan sistem informasi yang baru, jadi sudah pernah uji coba dengan beberapa partai politik sejak tanggal 24 Juni sampai dengan sekarang. Semua persoalan yang terjadi itu bisa langsung kami perbaiki.
Baik, Mbak Titi dari Perludem, apakah ada catatan kritis tentang penggunaan sipol ini sebagai jalan ataupun sebagai cara dari partai politik untuk mendaftarkan proses verifikasi administrasi sebelum masuk ke verifikasi faktual? Ya, Mas Aryo, sipol ini bukan pertama digunakan di pemilu kita ya. Perintisannya itu sudah dimulai sejak tahun 2014, meskipun banyak dinamika dan juga kontroversi, tapi saya kira instrumen teknologi ini sesuatu yang sangat positif di dalam mendukung modernisasi partai politik. Pertama, partai politik sangat diuntungkan karena konsolidasi data kepengurusan, alamat kantor, dan keanggotaan itu bisa menggunakan sistem yang mereka bisa manfaatkan untuk mengukur sejauh mana konsolidasi organisasi mereka itu siap untuk mengikuti pemilu 2024 dan juga untuk terus melakukan evaluasi terhadap kelembagaan partai politik sebagai organisasi modern. Yang kedua adalah ini bisa menjadi modal awal di dalam melakukan kerja-kerja pemenangan menuju 2024. Karena peta pengurus, peta anggota, peta kantor, juga kemudian bila dihubungkan dengan peta pemilih, itu bisa menjadi kalkulasi teknis dan strategis dalam merancang strategi pemenangan. Memang ada banyak dinamika ya soal sipol, dari misalnya kapasitas teknologi, lalu juga tadi akses dan juga penguasaan para admin sipol dari partai politik, servernya dan lain sebagainya, termasuk juga penerimaan dari Bawaslu. Tapi saya kira upaya perbaikan, penguatan itu sudah mulai dilakukan oleh KPU, bukan mulai ya, tapi sudah dilakukan dengan serius oleh KPU, bahkan sejak periode sebelumnya. Kita tahu bahwa penyiapan perangkat, regulasi itu sudah dilakukan sejak 2021. Hanya saja yang perlu dicatat adalah misalnya pernyataan-pernyataan terbuka dari Bawaslu bahwa sipol ini hanya sekedar alat bantu, kalau dokumennya lengkap semua harus difasilitasi, dan itu pun sudah direspon oleh KPU. Hanya saja memang soal misalnya pernyataan-pernyataan tersebut yang berpotensi nanti misalnya akan berujung pada sengketa proses di Bawaslu, perlu dicarikan titik temu pemahaman dua lembaga ini. Karena pertama, kalau bagi kami ya di Perludem, sipol ini positif dan sangat mendukung modernisasi partai politik, memudahkan kerja penyelenggara pemilu di dalam memastikan akurasi dan juga profesionalitas di dalam melakukan pemeriksaan baik dari sisi administrasi ataupun faktual nanti. Dan yang ketiga, tidak mungkin kita tidak menggunakan instrumen teknologi. Hanya saja jangan sampai misalnya seperti di 2014, 2019 karena kendala mispersepsi antara pengawas dan juga KPU, ujung-ujungnya berakhir sengketa. Dan ada beberapa partai politik yang diperintahkan untuk dilakukan verifikasi administrasi karena putusan sengketa yang dikeluarkan oleh Bawaslu. Mudah-mudahan ini tidak terulang ya, karena kalau berdasarkan statement publik yang dirilis oleh KPU ataupun Bawaslu, dicoba dicarikan titik temu. Hanya saja catatannya begini Mas Aryo, mendaftar di awal itu bagus begitu ya. Tapi bukan sekedar gimmick gitu, bukan sekedar mendaftar, tapi kemudian ternyata sipolnya belum lengkap, pelengkapan selama masa pendaftaran juga tidak sepenuhnya baik atau tuntas. Ujung-ujungnya nanti injury time lagi begitu. Di belakang baru kemudian ada keluhan soal ini, soal itu. Padahal akses sipolnya sudah diberikan sejak lama. Bahkan KPU sudah membuka, tadi disampaikan oleh Ibu Betty, sejak 24 Juni 2022, sehingga pada dasarnya dari sisi waktu, ketersediaan komunikasi dengan penyelenggara sudah pada tataran yang cukup ya begitu. Baik. Jadi ini juga perlu diperhatikan oleh partai politik kita, istilahnya. Memang begitulah regulasi, persyaratannya berat, ketentuannya juga sangat banyak yang harus dipenuhi, tapi memang juga jangan terlalu misalnya mengada-ngada kalau memang tidak mampu memenuhi persyaratan yang sudah digariskan oleh regulasi kita. Baik, jadi daftar jangan ikut-ikutan atau jangan sekedar daftar, dan daftar jangan sekedar gimmick. Nanti kita perdalam lagi Mbak Titi, Mbak Betty dan juga Bang Yusuf ya. Oke. Kita akan segera kembali usai pariwara, tetaplah bersama kami di MNC News Prime.